Oke, halo teman-teman, selamat siang. Balik lagi di channel ini bareng gue Edi Nurwanto. Oke, kali ini gue mau ngelanjutin tutorial yang minggu lalu. Itu masih mengenai Nginx dan React. Oke, tapi kali ini kita mau ngebahas tentang load balancing di React JS menggunakan Nginx. Oke, sebelumnya kita mungkin perlu ngebahas apa itu load balancing dulu ya. Oke, bisa dibilang load balancing itu kita bisa mendistribusikan uh, request dari klien uh, ke ke beberapa server. Jadi istilahnya kalau gue nyebutnya sih lebih enak gue istilahkan kita mempunyai beberapa server yang mana dari beberapa server itu kita bisa melakukan load balancing, pembagian traffic, atau bisa juga gue nyebutnya apa ya, backup server. Jadi dengan load balancing ini kita bisa ngehandle misalkan salah satu server kita ada yang mati, itu bakalan langsung dialihkan ke server yang sedang online dengan load balancing ini. Nah, ini beberapa tujuan utamanya, yaitu mendistribusikan request client atau network ke beberapa server. Kemudian dengan load balancing ini dia menjadi lebih high availability and reliability, karena dia akan mengirim request hanya ke server yang sedang online. Dan ini juga memprovide flexibility untuk menambah atau mengurangi server ya maksudnya. Oke, itu secara singkatnya pengertian load balancing. Oke, dalam load balancing ini apa yang perlu kita siapin? Oke, di sini gue bakalan bikin file baru di src, bikin satu directory namanya service. Kemudian di sini gue pakai API yang berhubungan dengan artis. Gue punya API, dia ada artis karena simpelnya waktu itu bikin CRUD menggunakan Spring Boot yang mana dia berhubungan seperti Spotify. Jadi dia punya artis, kemudian song dan lain-lain. Oke, mungkin di sini gue bikin catatan apa yang mau kita bikin. Pertama kita siapkan server 1 dan server 2. Kita siapin server 1 dan server 2. Kemudian buat service fetching di React-nya. Kemudian ketiga kita tes jalanin di lokal, baru build React app dan implement ke Nginx. Di sini lumayan berisik ya karena banyak pesawat suka lewat-lewat. Oke, semoga itu nggak terlalu mengganggu ya. Oke, setelah kita build React app dan implement ke Nginx, ya setelah itu kita nambah config di nginx.config. Oke, berarti langsung aja kita ke step pertama, yaitu siapkan server 1 dan server 2. Nah, karena kita mau pakai yang di lokal karena server kita masih di lokal ya. Jadi di sini gue mau memakai server yang sama tapi gue bedain portnya. Oke. Di sini gue backendnya bisa gue pakai Spring Boot.
buat kalian bisa pakai backend kalian masing-masing. Nah, kuncinya yaitu kita jalankan server atau backend kita dengan port yang berbeda. Sini gue jalan Spring Boot-nya pakai Java Minjar, ada di target Spotify. Kemudian yang server 1 ini gue bikin di port 8081. Kemudian nanti yang server 2 gue bikin di port 8082. Oke, ini server 1 udah jalan. Sekarang kita cek koneksinya di sini. 8081/artis. Oke. Di sini udah dapat datanya, di sini ada datanya, ada 1. Kemudian harusnya yang tadi server 2 karena belum kita nyalain, harusnya pas kita ngakses server 2 di sini nggak bisa ya. Oke. Kalau gitu kita nyalain dulu server 2-nya. Caranya sama. Kalau tempat gue pakai Spring Boot, Java Minjar, portnya 8082. Oke, ini udah jalan server 2. Sekarang kita coba akses lagi nih, kita refresh. Harusnya udah bisa. Oke, sekarang server kita udah jalan dua-duanya. 8082 tadi udah, 8081 jalan ya. Kelihatan kan di sini beda portnya, yang satu 8082, yang satu 8081. Oke. Server kita udah up. Sekarang kita jalanin step yang kedua, yaitu bikin service fetching di React. Nah, ini di sini gue tadi udah bikin directory service di dalam src, kemudian gue bikin file artis service.js. Nah, disinilah gue mau bikin service buat fetchingnya. Oke. Gue kasih nama get all artist. Gue bikin ini buat fetchingnya. Ini pakai JavaScript fetch aja karena buat get ini udah cukup. Nah, di sini nanti kita mau pakai proxy yang mana biar nggak terkena CORS. Typo. Nah, kan ini fetch/artist. Sedangkan harusnya kita kalau ngakses ke backend itu localhost 8081/artist. Nah, tapi kalau kita langsung aksesnya localhost 8081 itu bakalan kena CORS. Makanya kita nanti bakalan nambahin proxy di package.js-nya. Oke. Ini seperti ini service buat get all artist-nya. Gue pakai fetch. Di sini di URL-nya /artist, kemudian gue simpen di response. Kemudian gue balikin response.js-nya. Kita pindah ke app.js. Oke, nah service get all tadi bakalan kita panggil di sini. Oke, di sini gue bakalan pertama gue bikin variabel artis. Di sini gue mau pakai React hook buat nyimpen si artisnya. Kita pakai use state, kemudian inisialnya array kosong. Karena artis dia bentuknya array ya, yang dibalikin dari server. Setelah itu kita panggil di use effect. Use effect itu pengganti dari komponen did mount
Kalau kita pakai kelas komponen, karena di sini React-nya pakai fungsional, kita bisa pakai hooks, yaitu pakai use effect. Oke, di sini kita bisa panggil service yang tadi, get all. Oke, tadi kita belum ekspor ya. Yang di sini kita ekspor dulu biar bisa kita akses dari file lain. Dan oke, ini sudah terimpor di sini. Get all kita panggil, kemudian dan jangan data, respon. Kita bisa lihat responnya di sini. Oke, pertama kita mau tampilin ini di konsol dulu aja. Kita mau lihat apakah ini berhasil atau enggak fetching ini get all nya. Oke, kalau ini sudah, kemudian kita tambahin proxy-nya di sini di packet.json. Paling bawah nih kita bisa tambahin di sini proxy di localhost. Kita mau pakai server yang pertama dulu, 8081. Kalau udah kita save. Oke, kalau udah kita coba jalanin dulu di lokal, npm start. Oke, kita lihat di konsol, kita inspect. Nah, nih kita bisa lihat di sini di konsol kita dapat datanya. Di sini ada data, kemudian ada status. Ini balikan dari backend gue, yang dari fetching tadi ini. Yang dari sini. Nah, si respond.json ini dia dipanggil, ditampung di sini sebagai respon. Nah, si response ini dia hasilnya ini, dia berbentuk objek ke JSON. Nah, dia berisi data, page, sama status. Nah, oke, atau mungkin di sini gue kasih string aja ya biar kelihatan ya. Response. Oke, save. Nah, bisa kita lihat nih di sini ada response. Kemudian di sini ada status, data, sama page. Oke, nah ini udah berhasil ke server yang pertama. Server yang pertama yaitu 8081. Kemudian kalau ini kita ganti ke 8082, kemudian ini kita matiin dulu servernya karena kita ngerubah packet.json. Kita jalanin ulang, kita restart, npm start lagi. Kita lihat apakah di sini berhasil. Oke, di sini berhasil juga ya. Kita udah dapat responsnya, status datanya juga sama. Oke, berarti kita udah berhasil. Di sini. Oke, misalkan dari sini kita mau tampilin, mau kita simpen nih. Berarti kita set artis. Karena di sini respons dia punya respond.data, berarti si data inilah yang array dari artisnya. Maka di sini kita simpannya set artis respond.data.
Setelah itu mungkin di sini mau kita tampilin mungkin ini bisa kita hapus aja ya, hello world sama learn react. Di sini kita bikin div, kita mau tampilin artisnya pakai apa ya? Mungkin kita tampilin teksnya aja. Misalnya di sini artis dia punya ID name. Oke, dia punya name, kita tampilin name-nya. Mungkin name sama bisa ini sih, bisa kita tampilin name sama debut year. Oke, berarti di sini tampilin artis dot name. Mungkin kita mau pakai tambahin lagi artis dot debut year. Nggak bisa gini ternyata, harus gue pisahin kalau gitu. Oke, udah, kita coba save, kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini udah berhasil kita dapetin datanya. Oke, berarti udah berapa step yang kita lewatin. Berarti kita udah bikin server buat service, jalanin di lokal. Berhasil, kita udah 3 step. Selanjutnya yaitu kita build React app-nya dan implement ke Nginx. Oke, di sini sudah berhasil ya, kita udah dapetin datanya ini Budi Doremi. Kita bisa matiin servernya dulu, kemudian kita build. Ini itu npm run build. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai berarti selanjutnya kita buka ke Nginx config-nya. Sebentar. Oke, di sini pindah ke /user lokal etc. Bukan user lokal var Oke, ini kemarin direktori yang kita bikin hello world ya. Kita pergi ke hello world. Oke, datanya masih data yang lama. Kita remove aja semuanya. Oh sorry, harusnya tadi kita pilih yes. Oke, datanya sekarang udah kosong. Sekarang datanya udah kosong ya, di dalam direktori hello world udah nggak ada isinya. Oke, selanjutnya berarti kita kopikan hasil build kita yang tadi ke folder React tadi yang di sini di hello world ini. Oke, berarti
kita change directory ke directory build. Ini kita copy pakai command cp min rf karena dia rekursif, karena kita mau mengcopy folder juga directory, jadi kita harus pakai option min rf. Kemudian kita run ke user local var www hello world. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat di sini ls. Oke, isinya udah ada, isinya udah berhasil ke copy. Harusnya isinya sama dengan yang di sini ya. Oke, setelah itu kita change directory ke user local etc nginx, kemudian kita edit nginx.config. Kita buka nginx.config di visual code aja. Oke, ini udah kebuka nginx.config. Oke, sekarang langkah pertama saat config nginx ini, kita harus bikin namanya upstream, yaitu ini yang kita gunakan buat load balancingnya. Oke, di sini gue bikin upstream baru, berarti upstream, kemudian di sini nama server akan dikasih nama local server, jenis connectionnya list connection, kemudian servernya yaitu localhost /8081, kemudian server 2 nya yaitu localhost 8082. Oke, ini ya. Oke, setelah ini berarti di location /hello world kita perlu tambahin lagi proxy pass. Kita coba proxy pass sama dengan http nama server kita, local server. Oke, udah. Kalau gitu kita coba reload nginx-nya, nginx reload. Sekarang kita jalanin localhost /hello world. Error hello world. Oke, saya tahu kenapa error. Di sini berarti ada config yang salah. Di sini kayaknya perlu gue pisahin. Gue bakalan bikin location lagi /hello world /API. Jadi buat ngebedain kalau dia fetching ke belakang, dia harus hello world /API. Oke, save. Kita reload, kemudian coba lagi. Oke, di sini udah dapat. Nah, tapi datanya belum ada karena tadi kita ada perubahan path. Jadi di sini kita perlu rubah nanti. Oke, nah di sini kan not found ya /artist. Oke, berarti kita perlu merubah di React-nya artist service.
Ini kita tambahin /API baru /artis, karena di sini di location kita /hello world /API. Di sini ada /API ya. Oke. Berarti karena kita ada perubahan directnya, kita perlu nge-build ulang. Kita perlu build ulang React-nya, npm run build. Oke. Terusan kita hapus lagi yang tadi di user lokal var www hello world. Kita hapus, kan ini masih ada isinya yang awal tadi karena kita ada perubahan build build baru, jadi kita hapus semua yang ini rm rf bintang ya. Oke, udah kehapus. Kita copy lagi yang dari sini. Oke, berhasil tercopy. Sekarang coba kita refresh. Belum berhasil. Ini yang di localhost kita close aja. Localhost /API /artis not found. Pas kita cek langsung tembak ke API-nya, ini di sini dapat. Di sini localhost /hello world /API /artis. Nah, sedangkan di React-nya, karena di sini langsung localhost /API /artis, berarti ini path-nya ada yang salah ya. Oke, mungkin cara mudahnya kita bisa masuk ke React-nya di artis service. Di sini kita tambahin /hello world /API /artis. Oke. Habis itu kita build lagi npm run build. Setelah itu yang di sini kita hapus. Setelah itu kita copy lagi. Oke. Sudah tercopy. Sekarang bisa langsung ke React-nya dan bisa kita langsung refresh. Oke, berhasil ya. Sini datanya udah muncul juga di sini. Nah, buat ngelihatnya gimana load balancingnya ya. Oke, berarti sekarang kita udah bisa ngetes nih. Kalau ada salah satu server yang mati, harusnya kalau ada salah satu server yang mati harusnya nggak masalah ya, asalkan ada satu yang hidup, dia bakalan langsung ke server yang hidup. Coba sekarang yang server satunya kita matiin. Oke. Kita cek di sini yang port 8081 harusnya udah nggak bisa, tapi kita coba refresh di sini kira-kira masih bisa atau enggak. Oke, masih bisa ya. Port 81 kita matiin, di sini tetap berhasil. Kemudian sekarang kita jalanin lagi yang port 81, sedangkan yang port 8082 kita stop, kita matiin, dan kita lihat lagi di sini. Sekarang yang port 8082 ini harusnya udah off, sedangkan yang ini harusnya udah on. Nah, oke, berarti di sini harusnya sudah bisa juga. Coba kita refresh. Oke, berhasil ya. Nah, ini berhasil. Jadi kalau ada salah satu server yang mati, dia bakal langsung di
dialihkan ke server lain yang sedang online. Nah, kecuali kalau semua server mati ya sudah. Nah, di sini nggak bakalan berhasil fetchingnya. Nah, di sini nggak dapat datanya, sini juga error. Oke. Oke, berarti itu aja mungkin yang bisa gue share. Itu tadi kita udah langkah-langkahnya udah kita jalanin semua. Config di Nginx nya juga udah. Yang ini sama ini. Kita tadi nambahin 2 config ini ya. Ini buat ngehandle. Nah, ini buat proxy pass-nya. Proxy pass-nya ini yang bertujuan buat proxy-nya. Kemudian load balancing-nya yang di sini. Upstream, kita bikin upstream. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa di subscribe biar kalau ada video terbaru tutorial dari gue kalian bisa dapat pemberitahuan. Oke. Jangan lupa follow juga akun Instagram gue di edi.uchiha. Di sini ada beberapa tutorial sih yang udah pernah gue share mengenai React, kemudian React Native. Silakan, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.